Joje di Pamulang. Dan ini pertanyaannya sama dengan pertanyaannya Bapak Berita Aritonang. Pertanyaannya adalah, pernah ada pendeta mengkhotbahkan sudah tidak ada lagi suami istri di sorga? Mohon penjelasannya, pendeta. Terima kasih banyak untuk Pak Yuce di Pamulang. Alkitab memberikan beberapa petunjuk, walaupun tidak banyak, tentang bagaimana kehidupan di sorga. Salah satu petunjuknya adalah yang terdapat dalam Matius pasal yang ke-22, ayat yang ke-30, yang berkata, pada waktu kebangkitan, orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di sorga. Ini kata Alkitab. Memang identitas kita di sorga akan tetap, bahkan kita akan mengenal dengan lebih baik lagi. Contohnya, pada waktu Yesus ada di atas bumi ini, dan satu kali di atas sebuah bukit, ia dimuliakan, dan pada waktu itu ada Musa dan Elia yang tampil, dan Musa dan Elia yang tampil adalah Musa dan Elia yang ada di perjanjian lama. Itulah sebabnya maka nama mereka tetap dicatat di dalam Injil. Demikian juga nanti di sorga, tidak akan ada peristiwa di mana Jeff bertemu dengan istri lalu berkata, kamu siapa ya? Tidak ada di sana demikian. Nah, bagaimana dengan kehidupan suami istri atau berkeluarga? Apakah ada perkawinan? Apakah ada perkembangbiakan di dalam kerajaan surga? Kita ingat kembali apa yang disampaikan di dalam kitab Kejadian pasal yang pertama ayat yang ke-28. Pada waktu Tuhan Allah menciptakan Adam dan Hawa, ia berkata kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi. Nah, perintah ini diberikan sampai bumi ini penuh. Karena katanya penuhilah bumi. Kalau tidak ada dosa, atau dosa tidak masuk, Adam dan Hawa tidak jatuh ke dalam dosa, maka mereka tidak pernah akan mati. Akan tiba saatnya bumi itu penuh. Sebab tidak ada orang yang pernah mati atau akan mati. Tetapi begitu dosa masuk, ada kematian, ada kelahiran, bumi, walaupun sekarang sudah sesak, tetapi tetap saja ada tempat bagi orang yang baru lahir. Nah, begitu kita tiba di dalam kerajaan sorga, begitu kita ada di dalam langit yang baru dan bumi yang baru, kalau kita lihat ayat di dalam Wahyu pasal 21, satu pasal itu, tidak ada perintah yang sama yang diberikan oleh Tuhan sebagaimana yang ia berikan kepada Adam dan Hawa. Bedanya adalah pada waktu Adam dan Hawa diciptakan, mereka hanya 2 orang. Tapi pada waktu manusia masuk ke dalam kerajaan sorga, kata Alkitab, tidak dapat dihitung banyaknya. Ada begitu banyak orang yang akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Dan menurut Wahyu pasal yang ke-21, tidak ada perintah untuk berkembang biak kepada orang-orang yang masuk ke dalam kerajaan sorga. Ada petunjuk lain yang diberikan oleh Yesus yang dicatat oleh Lukas, dalam Lukas pasal yang ke-20, ayat yang ke-34 sampai ayat yang ke-36. Jawab Yesus kepada mereka, orang-orang dunia ini kawin dan dikawinkan, tetapi mereka yang dianggap layak untuk mendapat bagian dalam dunia yang lain itu, dan dalam kebangkitan dari antara orang mati, tidak kawin dan tidak dikawinkan, sebab mereka tidak dapat mati lagi. Jadi karena tidak dapat mati lagi, tidak kawin dan tidak dikawinkan, siapa yang masuk ke dalam sorga, ya itulah terus yang berada di dalam kerajaan sorga. Tidak ada pengurangan penduduk, tidak ada pertambahan penduduk, tidak ada kematian lagi. Mereka semua seperti malaikat-malaikat, dan mereka adalah anak-anak Allah, karena mereka telah dibangkitkan. Yang ditekankan di sini, kita hidup dalam sorga sebagai keluarga Allah.
di mana kita disebut sebagai anak-anak Allah. Artinya tidak ada lagi maut, tidak ada lagi kelahiran, tidak ada reproduksi, dan hubungan kita berpusat pada Yesus Kristus. Kita akan tetap saling mengenal satu sama lain, tidak ada lagi kesedihan, tidak ada di sana air mata, tidak ada lagi perkabungan, tidak ada lagi duka cita. Semua yang lama telah berlalu karena yang baru telah datang. 1 Korintus 2 ayat 9 mengatakan, apa yang tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah timbul dalam pikiran manusia, itulah yang disediakan Allah bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Ayo kita ke sorga. Terima kasih.